Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak, Ibu guru penggerak dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Abdul Wafa. Saya seorang calon guru penggerak angkatan ke-11 tahun 2024 Kabupaten Bondowoso. Di video ini saya akan mempresentasikan modul 1.1, yaitu koneksi antara materi, kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Raden Mas Surya Diningrat atau kita kenal sebagai Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pendidikan nasional. Ki Hajar Dewantara lahir pada 2 Mei 1889 di Yogyakarta dan meninggal pada 26 April 1959. Ia terkenal karena perannya dalam mendirikan Taman Siswa, sebuah lembaga pendidikan yang fokus pada pendidikan rakyat dan kebangsaan. Beliau juga aktif dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia menggunakan pendidikan sebagai sarana untuk membangkitkan kesejahteraan nasional dan semangat kebangsaan. Setiap tanggal 2 Mei yang merupakan hari lahirnya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional di Indonesia sebagai penghargaan atas kontribusinya yang tak ternilai dalam bidang pendidikan dan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Berikut adalah 6 pokok pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah pendidikan sebagai tuntunan. Artinya bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Kita kaum pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya itu. Yang kedua adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga adalah ibarat petani. Petani sebagai guru yang menyebarkan benih atau bibit padi tidak bisa memaksakan tanaman padi menjadi tanaman lainnya. Hal tersebut dimaksudkan kepada anak-anak yang sudah mempunyai minat dan bakatnya masing-masing. Tidak bisa dipaksa untuk menjadi apa yang diinginkan oleh guru atau orang tua untuk tujuan tertentu. Yang keempat adalah tabula rasa. Teori tabula rasa memainkan peran yang kuat dalam membentukkan aspek kognitif siswa. Artinya, teori ini mendukung penuh pendekatan konstruktivis dalam pendidikan yang menekankan peran aktif siswa dalam membangun pengetahuan sendiri melalui sejumlah pengalaman. Selain itu, teori ini juga berpengaruh pada psikologis anak dan perkembangan bahasa, di mana telah diakui pentingnya pengalaman dalam pembentukan kepribadian, pengetahuan, dan kemampuan awal bahasa anak. Yang kelima, budi pekerti. Budi berarti cipta, rasa, dan karsa, sedangkan pekerti tenaga. Jadi, budi pekerti di sini berarti menejamkan pikiran, menghaluskan rasa, dan memperkuat kemauan serta menyehatkan jasmani. Sedangkan yang keenam, pendidikan yang berhamba pada anak, yang artinya seorang pendidik harus memiliki kesadaran diri untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan pamrih. Artinya, pendidik tidak minta atau menuntut sesuatu hal apapun, sehingga lebih memiliki idealisme pendidikan. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa anak atau murid harus dipandang dengan rasa hormat dan menjadi pusat dalam pembelajaran. Guru dan murid memiliki kedudukan yang sejajar dalam dunia pendidikan. Anak adalah hal yang bernilai. Guru harus menerima macam-macam anak yang berbeda sesuai dengan kodrat dan fitrahnya. Guru diibaratkan sebagai petani harus mampu memfasilitasi tumbuh kembangnya keanekaragaman tersebut melalui penciptaan ekosistem belajar yang menyenangkan dan selalu berfokus pada. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, saya yang pertama adalah mendominasi pembelajaran atau teacher center. Dalam pembelajaran ini saya terlalu banyak berceramah dan siswa hanya duduk diam dan mendengarkan. Yang kedua, jika KKM sudah tercapai, murid dianggap sudah berhasil. Nah, padahal saya ini sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya soal mentransfer ilmu saja, tapi sejatinya ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam belajar. Yang ketiga, kurang mampu memahami karakteristik peserta didik. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan zona nyaman saya tanpa memperhatikan perbedaan yang ada pada peserta didik. Sedangkan yang keempat, siswa pasif dan motivasi belajar rendah. Saya sering merasakan saat saya menjelaskan materi, mereka lesu dan tidak bersemangat. Kemudian saat saya menanyakan kepada anak-anak apakah ada pertanyaan, dan mereka hanya diam saja. Sedangkan yang kelima, yang menjadi fokus utama saya adalah suasana yang tertib, tenang, dan anak-anak memahami materi tersebut.
Lalu, bagaimana setelah saya mempelajari modul ini? Tentunya yang pertama, saya bukanlah satu-satunya sumber belajar. Hal apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar anak. Anak bebas memilih sumber belajar dan dari mana sumber tersebut yang akan mereka gunakan untuk belajar. Tugas guru adalah menuntun dan mengarahkan mana yang baik dan yang tidak baik. Yang kedua, pembelajaran menjadi pusat peserta didik. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik akan mendorong siswa menjadi lebih aktif karena siswa terlibat dalam proses pembelajaran sehingga mereka dapat mengkonstruksikan pengetahuannya. Ketiga, lebih menghargai setiap karakteristik belajar siswa karena terlahir berbeda pada setiap individu memiliki keunikan yang masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna. Sebagai seorang pamong, saya harus dapat menuntun anak sesuai dengan program. Adapun perubahan perilaku yang saya alami, antara lain yang pertama, guru dapat mengemas pembelajaran secara menarik, motivasi belajar siswanya meningkat. Yang kedua, dalam pembelajaran seharusnya seorang guru dapat memperhatikan siswa. Salah satunya contohnya adalah memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat dan bakat kreativitasnya masing-masing. Yang ketiga, lebih cermat melihat bakat anak melalui observasi, wawancara, dan juga pendekatan personal agar kita lebih dekat dengan anak. Apa yang dapat segera saya terapkan agar pembelajaran di kelas saya itu memberikan pemikiran KHD? Yang pertama tentunya adalah merancang pembelajarannya interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis budaya lokal setempat. Hal ini penting untuk kita terapkan pada anak-anak saat ini. Mengingat perkembangan pada era digitalisasi ini, banyak sekali anak-anak yang hilang nilai budayanya. Di sini, sebagai seorang guru, saya berusaha memberikan penerapan materi terhadap kehidupan sehari-hari sesuai dengan kearifan lokal budaya setempat. Yang ketiga adalah menerapkan konsep Merdeka Belajar dengan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Yang keempat, konsep Merdeka Belajar mengajarkan kita bagaimana seorang pendidik dapat memberikan kebebasan kepada siswa untuk dapat bereksplorasi atas pengetahuannya agar mampu menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif dari mereka. Sedangkan yang kelima adalah tidak ada lagi menuntut, tetapi menuntun. Sebagai guru berperan sebagai pamong dalam penerapannya di kelas sesuai dengan pengajaran Ki Hajar Dewantara, yaitu kita dapat menerapkan pola asuh, asih, dan asah. Sedangkan yang keenam adalah pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Bahwa kodrat anak adalah bermain dan saya akan mengintegrasikan permainan ini dengan pembelajaran multimedia seperti kuis, inquiry, eksplorasi, dan praktikum dalam pembelajaran agar suasana kelas menjadi lebih menyenangkan. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru penggerak. Demikian tadi koneksi pembelajaran antar materi modul 1.1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.